Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapat kemudahan ya dalam setiap urusan Anda. Salam alien, salam kopi hitam. Gimana kabar Aries? Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat ya. Semoga kemudahan menyertai Anda Aries. Karena untuk Aries baiknya ya, sekedar usul saran saja, setelah Anda mengerjakan suatu pekerjaan, setelah Anda menyelesaikan suatu urusan, maka kerjakanlah pekerjaan dan urusan yang lain. Maka dengan begitu hidup Anda akan penuh makna dan penuh arti tentunya, dengan tetap ingat kepada anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu. Setiap hari pasti ada pekerjaan ya. Setiap hari pasti ada urusan. Kerjaan rumah tidak beres-beres. Kerjaan kamar tidak beres-beres. Mencari uang tidak beres-beres. Mengasuh anak, mendidik anak, mengajari anak tidak beres-beres. Mengasuh ya, mengajar dengan mendidik itu berbeda tentunya ya. Kalau mengajar itu hanya lisan atau tulisan, itu mengajar. Kalau mendidik itu dengan perilaku, itu mendidik ya, dengan perilaku, dengan budi pekerti, dengan kelakuan, tidak hanya sekedar tulisan dan lisan, tetapi dengan sikap. Jadi saat mendidik itu kita jadi cerminnya, kita jadi contohnya, itu mendidik. Kalau mengajar itu sekedar lisan, tulisan, itu mengajar. Kalau mendidik itu memang dengan kitanya itu yang turun, kitanya yang memang jadi contoh, itu mendidik. Terus ada pekerjaan dan urusan akan terus selama kita hidup di dunia yang fana. Pekerjaan sehari-hari, cuci piring tidak beres-beres, cuci gelas tidak beres-beres, cuci kendaraan juga tidak beres-beres, cuci pakaian juga begitu, sama bersih-bersih rumah tidak akan beres-beres. Terus saja ada. Tetapi itu semua kita jalani kan, kita hadapi, kita kerjakan, kita syukuri. Salam kopi hitam, salam alien. Itulah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, setelah selesai dari suatu urusan, misalkan pagi-pagi kita bangun tidur, kemudian mandi, kemudian mencuci, ada yang mencuci, ada yang lain sebagainya, kita kerjakan lagi yang lain. Dengan tetap hati itu ingat kepada anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan tetap mensyukuri apa yang ada, tidak dengan keluhan, tidak. Karena ketika dengan keluhan, dengan rasa tidak menerima, itu akan membuat beban tersebut semakin berat jika memiliki beban. Jika tidak punya beban, akan ada beban. Ketika kita terus mengeluh, terus berbicara mengeluh, maka konsentrasilah dengan urusan Anda. Konsentrasi dengan urusan Anda. Kerjakan sedikit-sedikit, perlahan, tetapi beres semuanya. Seperti tadi saya ke air, gitu begini, nyuci, nyari uang. Sama semua juga begitu ya, sama. Tidak kaya, tidak miskin, sama semuanya, sama.
Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah level hati. Di mana hati kita tuh menempatkan diri kita. Di mana hati kita tuh menempatkan, di sebelah mana hati kita tuh bertempat tinggal. Apakah dalam jiwa yang mengeluh, jiwa yang amarah, ataukah jiwa yang penuh ketenangan, penuh syukur? Di mana diri kita tuh menempatkan? Apakah masuk ke dalam hati yang penuh cinta, ataukah hati yang penuh kebencian? Tergantung kita menempatkannya. Jadi bagaimana kitanya sendiri. Orang lain hanya memberi aspirasi, mungkin hanya memberi motivasi, tetapi yang menjalani hidup ya kita sendiri. Dan bahkan terkadang orang itu kan tidak mengerti apa keinginan kita, apa tujuan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Begitu ya. Jadi setelah mengerjakan satu urusan beres, kerjakanlah urusan yang lain dengan tetap ingat dan sadar pada anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hidup ini memang akan menjadi lebih indah, lebih bermakna, begitu. Untuk malas-malasan dirasa tidak perlu untuk malas-malasan ya. Karena dalam setiap napas kita tuh berarti, dalam setiap detik itu berarti, sangat berarti. Dalam setiap langkah kita tuh sangat berarti. Ada maknanya, ada artinya, ada apa tuh? Ada rahasia yang tersembunyi. Jika kita melalaikan, tentunya hidup ini akan terasa sia-sia. Apalagi jika malas-malasan, aura negatif muncul itu. Nanti ada aura negatif. Ya begitu, semua menjalani, semua penuh kesibukan ya sebenarnya. Hanya bagaimana cara kita menempatkan kesibukan itu. Semua orang ya sibuk tentunya dengan pekerjaannya, dengan hatinya juga sibuk. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi kesibukan tersebut? Apakah akan disibuk-sibukkan? Ada kadang yang sibuk sehingga tidak sempat menolong orang, ada. Ada yang sibuk sehingga tidak sempat mengurus diri, ada. Sibuknya sebenarnya sibuk apa ya? Ada yang sibuk sehingga tidak sempat makan, ada. Ada yang sibuk sehingga tidak sempat tidur, ada. Sibuk berangan-angan. Ada yang sibuk sehingga tidak sempat minum kopi, ada. Ada ya, tapi saya masih sempat minum kopi. Kembali kepada diri kita, bagaimana cara kita menempatkan, mengatur waktu, mengatur kesibukan, mengatur diri itu bagaimana kitanya saja. Kita terlalu melihat lahir semata ya, lahir semata. Tidak melihat sisi batin yang kecil tapi berpengaruh besar. Sisi perasaan yang kecil tapi berpengaruh besar. Kita hanya melihat segi lahir, segi dohirnya saja, segi yang nampak saja, segi yang fisik saja. Sementara kita terkadang melalaikan segi batin, segi yang tidak nampak, segi perasaan yang kecil. Ada yang sibuk dengan mencari uang sehingga tidak ada urusan untuk cinta, ada. Ada yang sibuk mencari harta sehingga tidak sempat untuk merindukan, ada. Tergantung diri kita ya, akan dibawa kemana, tentunya.
mencari itu, yang namanya mencari ya tidak beres-beres, kan begitu. Sudah dapat ini pastilah pingin yang lain, itu naluri manusia, nalurinya tuh begitu. Sudah dapat ini pastilah pingin yang B, sudah dapat A pingin B, sudah dapat B pingin C, kan begitu ya. Jadi tidak ada beresnya selama kita hidup di dunia ini. Hanya tergantung kita bagaimana cara kita untuk menempatkan diri kita, untuk mengatur waktu, bahkan mengatur napas, mengatur gerak, mengatur kedipan. Ada yang sibuk dengan tidur, ada yang sibuk dengan tidur, ada tuh. Ada yang sibuk dengan makan, ada makan terus, merasakan setiap makanan di restoran, setiap rumah makan tuh dirasakan resep-resep makanannya tuh. Ada yang sibuk dengan hobi, sibuk dengan bermain, penuh kesibukan. Tetapi yang pasti setiap kesibukan kita tuh tetap diiringi dengan ingat kepada Yang Maha Kuasa ya, agar kita tetap bersyukur. Karena kesibukan tidak beres-beres ya. Itu yang saya rasakan juga begitu ternyata. Bagaimana cara kita untuk menyempatkan waktu untuk keluarga, menyempatkan waktu untuk ibu, menyempatkan waktu untuk istri, menyempatkan waktu untuk anak, untuk teman, untuk masyarakat ya. Itu bagaimana kitanya juga. Karena memang setiap hal itu sudah diatur, dan kita tidak lepas dari aturan tersebut. Kita mau sibuk mencari uang tetapi belum waktunya dapat, ya tidak dapat. Kita sibuk lelah, saya sibuk lelah nih jualan rongsok, misalkan dari pagi sampai malam, tetapi barang banyak, tetapi belum waktunya dapat uang, ya tidaklah, kita tidak dapat uang. Jadi begitu, itu unik ya kehidupan tuh. Barang bagus, misalkan barang banyak, tetapi jika belum waktunya untuk dapat rezekinya yang berupa uang, ya tidak, gitu ya. Itulah kehidupan, jalannya kehidupan begitu. Ada yang sibuk berbicara seperti saya begini ya, ada yang sibuk bermain, ada yang sibuk mencari ilmu. Asalkan dari setiap kesibukan kita itu, saat sebelum waktu, pada saat sesudah, itu tetap bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Sedang sehat ataupun sedang sakit, tetap kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Karena itulah sebaik-baik manusia mungkin ya, tetap bersyukur dengan apa-apa yang ada. Dan bersyukur juga kepada apa-apa yang belum kita dapatkan atau tidak ada pada kita. Karena mungkin kalau sesuatu itu ada, mungkin akan lebih berat bebannya. Jadi bersyukur ya kepada yang belum dapat kita tuh, belum didapatkan, belum kita peroleh. Karena mungkin saat kita peroleh itu, maka akan memberatkan diri kita, justru akan membuat lebih sibuk, bahkan kita jadi sakit saat sesuatu itu ada mungkin ya. Jadi pikiran harus diurus kan, ketika kita memiliki sesuatu itu harus diurus. Kita punya istri ya harus diurus, kita punya anak harus diurus, kita punya kendaraan harus diurus, kita punya usaha harus diurus, bahkan punya teman juga itu harus diurus kan begitu ya. Punya channel YouTube itu harus diurus ya, channel YouTube-nya harus diurus, punya HP harus diurus. Segala punya, akhirnya terkadang kita tidak terurus lah. Banyak tanah tidak terurus, jadi tanah kosong ya, sia-sia.
Tapi lumayan ada tanah kosong itu dimanfaatkan oleh serangga tuh. Dimakan oleh serangga, itu jadi pahala ya. Dimakan oleh serangga. Dipakai tempat tidur binatang. Lumayan ya. Ngumpul-ngumpul tuh dari situ ya. Jadi dari mana saja tuh kebaikan tuh memang asal kitanya memang tulus, ikhlas ya. Begitu Aries, begitu ya. Semoga Anda sehat selalu.